Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. حضرة المكرمين minal ulama wal a'izza yang kami muliakan, segenap para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, guru, serta orang tua kami yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah yang istiqamah rajin ke masjid, memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezekinya. Amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah karuniakan anak yang saleh dan salehah, amin. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, ini jamaah kita ini makin maju atau makin mundur? Bu, makin maju atau makin mundur, Bu? Apa yang maju? Bukan maju ramenya, tapi maju safnya, betul? Baiklah, seharusnya Bapak dan Ibu, para pengurus masjid, kita apresiasi ya orang-orang yang rajin datang ke masjid. Sebagaimana di sana di Jawa Bu ada namanya Masjid Jogo Kalian, di mana orang yang rajin sholat subuh, yang rajin sholat subuh, dia bisa memilih door prize, bisa pilih TV, kulkas, AC, bisa pilih Bu. Ini pengeluaran infaknya selalu nol. Nah, bagaimana itu? Nanti sekali-sekali Ustaz, kalau ada undangan, bagaimana memanage masjid? Ya, sebagaimana masjid-masjid di kalian, sholat subuhnya Bapak Ibu itu seperti sholat Jumat. Lama-lama orang tuh ngerjain dopresnya, tapi lama-lama udah gak perlu lagi. Kecil kali dunia itu Pak. Nah, nanti kalau ada masjid di Batam ini makin lama makin sepi, ini yang salah itu manajemennya. Ya, bagaimana bisa mengelola dengan baik supaya masjidnya makmur kembali. Tapi ada juga memang jamaahnya juga yang salah. Memang kalau udah malas, 1000 alasan diungkapkan. Betul Bapak Ibu? Baiklah, pada malam hari ini yang tertulis di majalah Kota Batam Bapak Ibu, di malam yang ke-16 tertulis judul bahwa seluruh penceramah pada malam ini menyampaikan judul tentang menutup aurat adalah perintah dari Allah. Nah, ada yang sedang mencatat, tulis menutup aurat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang saya sampaikan di muka mengajarkan kepada kita semua hendaknya kita menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Setuju Bapak Ibu? Ini kok dari jawabannya kurang semangat Pak. Khususnya ibu-ibu, ayo kita jaga aurat. Setuju Ibu? Nah, jadi pusatnya semangat. Kalau nggak semangat. Nah, karena ini ceramah bukan khutbah Jumat, jadi ada interaksi. Nah, kalau ibu sudah nutup aurat, bapak sudah nutup aurat, yang kita bapak dan ibu, yang pertama kemuliaan yang Allah berikan kepada bapak dan ibu, bapak dan ibu ini adalah orang yang beriman. Betul atau betul? Amin ya Rabbal. Jadi Pak Ustaz, kalau orang yang buka tutup, ini kadang-kadang kurang beriman. Yakinlah Pak Bu,
Bapak Ibu, di kantong saya misalnya ada permen. Permennya 2 Bu, Pak. Yang satu kebuka, yang satu masih kebungkus. Bapak Ibu pilih yang mana? Pak, pilih mana Pak? Pilih permen yang kebungkus atau permen yang udah kebuka? Nah, analogi yang saya berikan sudah jelas bahwa permen yang tertutuplah yang kita akan pilih karena belum tersentuh. Dibandingkan permen yang terbuka, wah udah kena angin, mungkin udah saya jilat ataupun kena debu. Betul atau betul? Jadi kemuliaan orang-orang yang menutup aurat bagi laki-laki maupun perempuan, yakinlah kalau dia menutup aurat dengan baik dan sempurna, yaitu perintah Allah, dan dia yakin dia adalah orang yang beriman. Allahumma. Jadi ibu-ibu, izin ya Bu, ini ayat Allah. Kalau sudah menutup aurat, sudah berhijab, tolong jangan dibuka lagi. Setuju Bu? Ada orang yang buka tutup antara ragu, maka yakinan nanti kalau sudah meninggal Bu, yang gak berhijab, yang meninggal nanti biasanya ibu pengurus fardu kifayahnya dikasih jilbab tidak? Dikasih. Kadang-kadang jangan bikin bingung malaikat. Ini waktu hidup tak pakai jilbab, ketika meninggal dipakai hijab. Nah inilah yang membuat murka malaikat nanti di dalam kubur. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang menutup aurat ya, dan tidak membuka, bukan istiqomah dia itu, ini adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang membuka aurat itu Pak Bu, biasanya Bu yakin dan percaya, ia itu ketemu sama orang yang buka aurat juga. Bapak silakan Pak buka aurat Bapak, Ibu silakan buka aurat Ibu, tapi jangan pernah Ibu mengira Ibu akan bertemu dengan orang yang baik. Biasanya orang yang suka buka aurat ketemu juga dengan orang yang suka buka aurat juga. Kalau seandainya ibu-ibu, ini contoh Bu ya, cewek-cewek yang suka buka aurat itu ketemu nggak sama laki-laki yang baik? Pasti ketemu juga sama laki-laki yang hidupnya benar. Betul aku? Bapak juga, Bapak ini kalau nutup aurat dengan baik, ketemu juga sama perempuan yang baik Pak. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak jalan sudah susah jaga auratnya, bagaimana kita bisa menemukan cewek-cewek yang menutup aurat? Pasti ketemu juga cewek-cewek yang suka buka aurat juga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Bapak Ibu, yakinkan Bu, orang yang suka buka aurat ini kata Nabi, la yadkhulnal jannah. Kalau dia perempuan, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dengan jarak 500 tahun perjalanan. Tapi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, menutup auratnya, seakan-akan surga dekat sama dirinya. Di Bapak Ibu, yakinkan diri kita semua ini, jangan sampai kita membuka aurat kita. Karena apabila ini dilakukan oleh seseorang, apabila dilakukan oleh anak kita Bu, atau kita sendiri, khususnya perempuan, nanti ketika ibu di persidangan di akhirat, maka ada orang yang ibu dan bapak seret. Saya katakan Bu, ada yang ibu bapak seret. Seandainya, kenapa kau buka aurat? Maka yang pertama, mana orang tua? Udahkah pernah orang tua mengingatkanmu? Pertama. Yang kedua, mana abangmu? Abang laki-laki kena juga Pak Bu. Kamu dulu punya abang nggak? Kalau seandainya tidak punya abang, mana anakmu? Insya Allah. Yang paling dekat, mana suamimu kalau dia perempuan? 4 laki-laki ini akan menjadi saksi nanti di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan ibu masuk surga atau tidak. Makanya Ibu, saya katakan tadi, ketika Ibu menutup aurat ini sebenarnya Ibu menyelamatkan diri Ibu sama keluarga Ibu. Jangan sampai Bu, suami sudah rajin masuk masjid, sudah rajin ke masjid, puasa Senin Kamis, ibunya pula buka aurat. Kira-kira perjalanan nanti ke surga itu mulus atau tidak? Pasti tidak mulus. Kembalikannya juga, ibu sudah rajin ke masjid,
bapaknya suami ibu main judi online itu, atau suka menonton, mohon maaf, nonton pandangan-pandangan yang membuka aurat itu, nanti akan di persidangan di akhirat orang-orang yang tidak menutup dan matanya dari aurat ini akan susah prosesnya Bapak Ibu. Dan naudzubillah min dzalik, melihat aurat saja Allah dan Rasul yang menyuruh kita untuk menutup, apalagi menikmati aurat. Naudzubillah min dzalik. Makanya salah satu anak-anak kita ini handphonenya dicek Bu, ya, apabila ada terjadi sesuatu yang menyembunyikan, hati-hati, ya, bukan hanya di online saja, ada video-video yang tidak senonoh pun ada di handphone anak kita. Nah, memang menutup aurat, tapi pandangannya tidak ditutup, sama saja otaknya seperti binatang, terkikis lama-kelamaan, akhlaknya menjadi akhlak yang tidak karuan. Maka ayo Bapak Ibu dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, laki-laki maupun perempuan, kita jaga dan kita tutup aurat kita, supaya sampai nanti menghadap Allah pun akan tertutup juga, dan kita menjadi orang-orang yang bahagia. Amin ya rabbal. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, singkat saja dalam ceramah ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita ingatkan istri, suami, anak kita yang perempuan untuk sama-sama menjaga dan menutup auratnya, supaya kehidupan kita akan terjaga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.